Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Safira Putri akan memandu acara persembahan dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman, yaitu Pusaran, Public Issue and Sharing Information, yang mana pada pusaran yang baru pertama kali ini, kira-kira apa sih yang akan kita bahas, kira-kira topik apa sih yang akan kita angkat, seperti itu. Pusaran pertama ini kita akan membahas seputar skripsi nih bersama dengan Bu Denok. Question and answer about skripsi akan kita mulai pada sesi kali ini. Gak afdol dong rasanya kalau kita nggak kenalan dulu nih sama pembicara kita hari ini, Bu Denok dengan nama panjang Denok Kurniasi. Beliau adalah dosen jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Beliau juga turut menjadi dosen pembimbing bagi mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menyusun skripsinya sebagai syarat lulus menjadi sarjana. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Kabar baik? Pagi Mbak. Alhamdulillah baik nih Mbak Putri ya? Mbak Safira Ibu. Oh Safira, oke baik. Alhamdulillah kalau kabar Ibu baik. Memang kita masih ada di situasi dan kondisi yang semuanya masih online ya Bu. Jadi kita juga ketemu hari ini berbicara bincang-bincang soal skripsi ini masih harus hanya bertatapan dengan layar, nggak bisa langsung ketemu dengan Ibu kayak gitu. Tapi mudah-mudahan informasi-informasi yang disampaikan maksimal gitu, benar-benar terpatri di ingatan teman-teman semua yang nonton pusaran ini nantinya. Oke Bu, karena bahasan kita pada hari ini ada skripsi, yang mana kan kita tahu skripsi itu merupakan syarat bagi mahasiswa S1 untuk lulus, wisuda dan mendapatkan gelar. Kalau kita kan gelarnya SAP nih Bu, Sarjana Administrasi Publik. Nah, dari teman-teman panitia pusaran ini telah melakukan analisis sosial terkait apa sih yang teman-teman mahasiswa administrasi publik khususnya dari Unsud itu yang ingin mereka tahu, yang belum mereka tahu seputar penyusunan skripsi itu seperti apa, udah panitia himpun yang menjadi satu. Kurang lebih ada 11 pertanyaan yang sudah kita himpun yang nantinya akan langsung dijawab oleh ahlinya Ibu. Gimana Bu, bisa kita mulai sekarang? Ya, silakan Mbak. Oke, kita mulai sekarang ya Bu. Untuk pertanyaan Ya. pertama, yaitu tahapan nih Bu. Tahapan dalam skripsi itu apa aja sih Bu? Tolong dijelaskan secara lebih mendalam terkait prosedur tiap tahapannya. Kayak gitu Bu. Monggo Bu, dijawab. Ya, baik. Terima kasih Mbak Safira ya yang sudah memandu acara ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Saya kira ini bagus sekali ya untuk pemahaman teman-teman di luar mata kuliah gitu. Kalau di luar mata kuliah kan lebih santai gitu ya, mau nanya apa aja terserah gitu kan. Dan kebetulan saya juga mengampu mata kuliah metode penelitian, tapi yang untuk metode penelitian kualitatif ya, buat teman-teman yang sudah mengikuti mata kuliah saya mungkin nanti bisa menyimak lagi hal-hal yang sudah pernah saya sampaikan, dan bagi yang belum nanti akan bisa lebih mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan lebih awal. Saya kira ini sangat penting begitu. Baik, untuk yang pertanyaan tadi ya terkait dengan tahapan, itu teknis ya, secara teknis tapi penting gitu. Jadi kita tidak boleh meremehkan hal-hal teknis justru gitu, karena di skripsi itu kita tidak hanya bicara substansi. Kalian boleh pinter di kelas, IPK-nya bisa 3,9,99 gitu ya, atau mungkin ada yang 4 gitu. Tetapi ketika menghadapi persoalan teknis, bisa loh itu menyebabkan kegagalan gitu ya. Jadi sekali lagi jangan pernah meremehkan persoalan-persoalan teknis, karena itu bisa jadi nanti malah penghambatnya lebih besar di situ gitu ya. Nah, itu kemudian
prosedur ya, prosedur untuk mengikuti boleh gitu ya, boleh untuk mengajukan proposal, itu kalian harus sudah lulus 120 SKS ya, 120 SKS tanpa nilai E ya, tanpa nilai E. Jadi setelah KKN gitu kan, kalau KKN kalau nggak salah sekitar berapa ya, 100 atau 110 ya, itu untuk boleh KKN. Jadi setelah KKN kalian pastikan kalian sudah dapat 120 SKS tanpa nilai E, maka dipersilahkan untuk mengusulkan namanya outline usul penelitian. Gitu ya. Jadi nanti kalian melalui ESIA ya, Electronic System akademik ya, sistem informasi akademik, akun masing-masing nanti silahkan bisa mengupload untuk outline-nya ya. Outline-nya itu kira-kira isinya itu ya sekitar judul, tema atau tema gitu ya. Tema boleh, langsung judul juga boleh. Kemudian di situ nanti ada pendahuluan, urgensinya apa di situ kalian harus jelaskan secara eksplisit bahwa kenapa sih kalian meneliti itu, pentingnya di mana. Gitu ya. Kadang kita meneliti masalah yang nggak penting sebenarnya, tapi dipenting-pentingkan gitu ya. Maka di outline itu harus benar-benar ditunjukkan urgensi atau pentingnya meneliti itu tuh apa, baik secara praktis maupun secara teoritis gitu. Nah, setelah itu nanti di bawahnya ada rencana metode yang akan digunakan, metodenya mau pakai apa, kemudian teorinya siapa kira-kira di situ yang akan digunakan sebagai dasar pegangan dari sebuah penelitian. Meskipun nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya, mengapa kita masih perlu menggunakan teori meskipun pakai penelitian kualitatif. Nanti mungkin di pertanyaan berikutnya. Mungkin itu Mbak Safira untuk pertanyaan pertama ya. Oke, Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya di pertanyaan pertama. Mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang bertanya soal tahapan-tahapan dalam membuat skripsi seperti itu. Oke, kita langsung pertanyaan kedua ya, Bu. Ya. Pertanyaan kedua ini seputar template. Adakah template atau panduan terkait penyusunan skripsi? Kalau ada, apakah itu bisa diakses dengan mudah seperti itu, Bu? Ya, baik. Untuk template-nya nanti mungkin kalau yang formal itu belum ada ya Mbak. Jadi gini, kelemahan di fakultas kita memang untuk panduan skripsinya sendiri, mohon maaf kita belum tetapkan gitu ya. Jadi dekan itu belum menandatangani untuk panduan skripsi. Nah, kadang-kadang kita pembimbing juga agak bingung kalau ditanya, Bu, kok si A kemarin pakainya misalnya kerangka teori, kok Ibu pakainya tinjauan pustaka gitu ya. Kemudian ada yang pakai halaman di bawah, saya kok suruh di atas. Nah, itu karena kita belum menetapkan untuk panduan penelitian. Nah, mudah-mudahan secepatnya lah ini. Saya kebetulan juga ada di gugus kendali mutu untuk tim KTA juga, tapi untuk yang S2 ya ini mudah-mudahan nanti saya dan Pak Musli bisa secepatnya menyusun panduan penelitian. Jadi yang ada di perpustakaan yang kalian bisa akses itu ya itu turun temurun kayaknya. Turun temurun, jadi ya kalau di atasnya salah nanti adik-adiknya ikut salah gitu ya. Maka kita harus hati-hati jangan sampai kita mewariskan sesuatu yang salah ya teman-teman ya untuk adik-adik kita gitu. Kalau template outline-nya itu tadi sekitar judul kemudian atau tema silahkan, kemudian urgensi atau pendahuluan, latar belakang, kemudian nanti baru masuk ke metode. Yang paling penting itu aja sih. Jadi yang teman-teman harus tunjukkan ini loh masalahnya, ini urgent gitu ya. Kemudian ini akan diteliti dengan apa nih, kacamatanya apa nih, teorinya apa, metodenya seperti apa. Nah itu nanti ditulis secara jelas. Nah itu nanti di-upload. Gitu. Kalau template-nya saya kira belum ada yang formal, tetapi mungkin nanti bisa juga saya sarankan untuk Pak Kajur ya untuk mengupload template-nya biar nanti teman-teman bisa langsung download dari ESIA-nya ya untuk template-nya. Oke. Itu Mbak Safira.
Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Itu teman-teman, berarti untuk template resmi atau template yang formal memang tidak ada. Tetapi kita bisa lihat dari pendahulu-pendahulu kita ya Bu, kakak-kakak kita yang sudah lulus seperti itu. Oke, mungkin kita kembali lagi nih Bu ke era tahapan. Tadi sempat ada Hmm. miss. Di sini banyak teman-teman yang belum mengerti apa itu semprot, apa itu semhas, dan apa itu pendadaran, apa sih bedanya dari Hmm. tahapan-tahapan tersebut seperti itu.